Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala laqad laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita di majelis yang sangat disenangi oleh Allah. Oleh karena itu, lihat atau tidak, merasa atau tidak, sesungguhnya di atas kita ini ribuan malaikat yang ikut menyaksikan kehadiran kita di majelis yang mulia ini. Oleh karena itu harus kita manfaatkan, karena ini merupakan kesaksian kita kepada Allah SWT kelak pada yaumul qiyamah. Saya tadi sudah khawatir telat karena ada yang tertinggal flash disk saya. Sudah sampai di Sitojoyo, saya harus balik lagi pulang. Ternyata sampai di sini belum dimulai, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini tanggal 25 dulu Rabiul Awal. Dekati hari-hari akhir bulan ini, saya ingin menyampaikan materi yang sering, bahkan menjadi paling hit, paling top pada bulan Rabiul Awal ini, sehingga masyarakat memberi nama dengan Muludan. Ya, Muludan. Asal katanya walada yuladu mauludun, tapi Muludan. Lidah Jawa rasa kumun. Ramadan jadi ramalan. Hasan Alim jadi kasan galin. Itulah lidah Jawa. Tapi maksudnya itu. Dan kalau Bapak Ibu mendengarkan suara saya, kok punya teman koyo esok. Ini saya tua, suaranya ya saya rusak. Seperti hanya jasad yang mulai berkurang segala-galanya. Ada yang sampai tua dikarunia suara tetap merdu. Subhanallah. Saya ngimami saja sudah tidak berani karena tidak kepenak didengar oleh para makmum. Sehingga saya mesti walaupun khutbah ya yang ngimami orang lain. Bapak Ibu, mari kita kaji bersama ayat tadi. Laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian semuanya pada di Rasulullah, pada diri Rasul SAW. Apa itu? Uswatun hasanah. Keteladanan yang sangat baik. Keteladanan yang sangat baik. Untuk siapa keteladanan yang baik itu? 3. Liman kana yarjullah, yang pertama, orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah.
Yang kedua, wal yaumal akhir. Orang-orang yang kepingin selamat pada hari akhirat. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran. Orang-orang yang sudah pandai banyak berzikir. Dzikron katsir. Zikir yang banyak. Nah, mari kita belajar dari yang pertama. Tadi disebutkan bahwa yang bisa meneladani Rasul SAW hanya orang-orang yang pertama, orang-orang yang beriman kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah. Siapa mereka itu? Bisa diperisani di dalam surah Al-Baqarah 218. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim." Orang-orang yang bisa meneladani Rasulullah SAW itu pertama cirinya adalah mukmin yang baik. Alladzina aman, orang beriman yang sudah sampai kepada tingkatan kemantapan imannya. Itu orang yang mungkin bisa meneladani Nabi, kebaikan Nabi SAW. Kalau orang mukmin namun masih goyang imannya, tidak bakal mampu. Wong Nabi itu manusia sempurna. Kita yang imannya sudah bagus saja relatif baik, masih banyak yang belum bisa kita tiru dari sosok beliau yang sangat mulia dan sempurna itu. Maka dibutuhkan iman yang kuat. Dan gambaran iman yang kuat itu muncul bisa diperisani pula di dalam surah Hujurat ayat 15. Tidak tertulis di sini. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, lam yartabu, dan imannya itu, kepercayaannya itu tak pernah goyah. Tidak goyah, mantap. Nah, ketika iman seorang ini sudah mantap, maka amaliyah yang agak berat pun insya Allah mampu dilaksanakan. Nanti contoh-contohnya mungkin saja. Yang kedua, untuk mengharapkan rahmat Allah itu di samping iman yang mantap, wahajaru, orang-orang yang siap melakukan perubahan diri. Hajaru itu hijrah. Hijrah bukan hijrah dari satu tempat ke tempat lain, dari Mekah ke Madinah, sudah tidak ada. Di zaman Rasulullah SAW, ketika Mekah sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, sudah selesai hijrah. Maka beliau Nabi SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Sudah tidak ada hijrah lagi setelah Mekah ini ditaklukkan. Maka makna hijrah secara kontemporer zaman sekarang ini ya, pindah dari perilaku yang tidak baik kepada yang baik. Pindah dari maksiat kepada taat. Pindah dari keburukan kepada kebaikan. Yang haram kepada yang halal. Itu hijrah sekarang. Alhamdulillah Bapak Ibu sering kita mendengar istilah hijrah ini di kaum milenial. Anak muda kita sekarang kalau semula belum hubungan, jodoh hubungan itu, apa hijrah? Ya, alhamdulillah, doakan, mudah-mudahan saya istiqomah. Itu hijrah. Sopom bledeh tekan rapat itu hijrah. Dan itu dibutuhkan kekuatan iman, tekad. Yang gampang kan dari rapat kepada bledeh, gampang banget. Malah orang usah iman. Tidak perlu iman-iman. Nah, kepingin bledeh-bledehan.
Tapi dari bedah kepada rapat ini butuh proses kekuatan ini di situ. Dari yang buruk kepada yang baik itu berat. Kenapa? Karena kecenderungan manusia itu justru kepada yang buruk-buruk, kepada yang jelek-jelek. Kita terus betul, Pak. Manusia ini ternyata lebih cenderung kepada yang buruk-buruk, sing elek-elek tinimbang sing apik. Tersani surah Al-Maidah ayat 100. Tidak ada di sini. Al-Maidah ayat 100 menegaskan, Kul la yastawil khabith wa thayyib. Katakan Muhammad, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Yang buruk dengan yang baik itu dua hal yang sangat bertolak belakang, berbeda. Yuk Gusti Allah nanti walau a'jabaka katsratul khabith, meskipun kalian lebih tertarik, lebih senang kepada yang buruk-buruk menjadi. Padha sing elek karo sing apik, najan sliramu luwih seneng karo sing elek-elek. Jadi sebulannya menungso itu lebih senang pada yang elek-elek. Mau contoh banyak sekali. Berangkat ke masjid untuk ngaji ini berat. Tapi berangkat untuk nonton konser, walaupun hujan, mangkat. Kemarin ketika hujan, saya disuruh ngaji pengajian di masjid saya. Hanya 30 orang yang datang. Ketika di depan balai desa ada pentulan hujan, kebok wongi. Tenang itu. Dan saya kan real sekali, Pak. Real. Jadi manusia ini cenderung kepada yang buruk. Maka untuk pindah kepada yang baik, butuh iman yang kuat. Yang ketiga syaratnya, tadi hijrah ya. Pokoknya hijrah dari yang haram kepada yang halal. Itu juga berat. Sampai Rasulullah SAW mengingatkan kita. Bapak Ibu, kita diingatkan. Walaupun Rasulullah mendikannya sudah ribuan tahun. Itu tetap realistis. Peringatan Rasulullah. Saya di zaman mengalami akan datang satu masa bagi manusia pada umumnya. La yudalil mar'u bima ubidah. Ketika manusia sudah tidak peduli lagi tentang apa yang dihasilkan. Aminal halal, aminal haram. Apakah itu halal, apakah itu haram. Tidak peduli. Yang penting itu oke. Dan ingkal suke. Karena sekarang ini kepinginnya moncer. Maka orang berlomba untuk jadi kaya. Karena dipandang harta itu yang akan mengantarkan seseorang kepada kehormatannya. Maka tidak peduli halal haram. Ini sudah diperingatkan oleh. Monggo kita berhati-hati insya Allah. Insya Allah. Kita selalu hati-hati. Karena saya setiap daging yang tumbuh dari yang haram, panaru aulabi. Besok mesti akan tersengat api neraka. Nawadzubillah. Baik. Itu hijrah. Yang ketiga kata ayat tadi, orang yang mengharapkan rahmat Allah itu kepingin niru Kanjeng Nabi sebisa-bisanya. Wajah hati bisa bilang harus berani berjuang. Berjuang menegakkan syariat ini, melaksanakan syariat ini, meniru Rasulullah SAW ini butuh perjuangan. Niru Kanjeng Nabi itu wong sing wangel banget ditiru. Sebab memang derajatnya benten. Coba kalau kita ingin niru Kanjeng Nabi, masalah sabar saja. Sabar. Sambandina sabar, sabar.
Tapi sabar itu sesuatu yang sangat mulia. Maka Allah jadikan sabar itu menjadi ladang pahala tak terbatas. Orang-orang yang bersabar. Nama yuafas sabiruna biwairi hisab. Pahala orang yang sabar tak terbatas. Tak terbatas. Sekendak Allah. Allah. Nabi mencontohkan kepada kita. Bisa dibaca dalam surah Al-Muzammil ayat 9. 9 dan 10 nanti dicek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajron jamila. Muhammad, kalian sabarlah terhadap ucapan-ucapan orang kafir yang sangat, yang keji, yang menyakitkan. Nabi disuruh bersabar dan beliau mampu. Wahjurhum hajron jamila. Kalau kamu menginginkan, kamu tinggalkan saja mereka dengan cara yang baik. Jadi Nabi disuruh bersabar, nek wis ora kuat tinggalkan saja, tapi pamitan. Dan saya monggo sekejaaken kula wonten urusan sanes. Meninggalkan orang yang sedang menata-natai, membuli. Tetap disuruh meninggalkan, tapi tetap dengan akhlakul karimah, sopan santun. Tuh, nek jenengan sompreng tanggane pripun kira-kira? Pak, gimana kira-kira jenengan rumangsa ora luput kok ketemu batuk langsung diomehi. Mare pripun iku mare? Wane ini napa mboten? Nah, monggo ini praktek uswah hasanah di sini. Latihan sabar, rungokke, tahan emosi. Ini non saya menahan emosi itu jihadun nafsi, menahan amarah. Nek jenengan wis ora kuat, wis lah, yang tak pamit bae kono terus sampai. Nah itu udah top kalau sudah bisa begitu. Abot betul? Memang yang kita contoh itu orang yang berkualitas, orang yang kalibernya kelas berat. Sabarnya tak terbatas. Maka pahalanya pun non-sih. Ini contoh-contoh yang kecil-kecil. Mandang bisa sabar, ning sabar nek nyarutang. Remek non-sih. Baik. Itu orang yang akan mendapatkan rahmat Allah dan insya Allah diberi kemampuan meskipun tidak banyak yang bisa ditiru, namun dia berusaha untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Termasuk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sunnah. Kita biasanya non-sahur. Kalau tidur kan mesti sudah baca doa. Zaman biasa toh Bu? Bapak-bapak? Biasa gitu? Doa sebelum tidur. Biasa. Apa Kanjeng Nabi hanya itu? Tidak. Kalau beliau akan tidur, beliau itu wudhu lebih dahulu. Ya. Ampun sami wudhu dereng nggak badhe tidur. Alhamdulillah singpun. Abot niku non saya. Lah wong moto ngantuk kok terus dibanyoni ya malah meneh. Jadi beratnya itu di sini. Tapi itu sunnah. Jadi setelah wudhu, kemudian naik tempat tidur, kemudian menghadap kiblat, baca ayat kursi, surat Ikhlas 3 kali, Falaq, Anas, Bismillahirrahmanirrahim, Asmi-Syarih 3 kali, diusapkan ke tubuh, tambah dengan Subhanallah, Alhamdulillah, syukur 3 kali, dan salawat.
Nabi SAW baru tidur, mujur ngalor, marap mulon. Lah itu tempat di kulo malah mujur ngetan nih. Jadi masalah meneh. Ya kalau bisa, kalau tempatnya memang ruangannya mumpungan ya orang apa-apa, tapi arah kiblat itu kepalanya, jangan kakinya. Kalau kepaksanya panjang posisi kamar kita hanya bisa di depan kita ini mujur ngetan ini. Kepala di sebelah kanan. Tapi tidur tetap menghadap kanan pokoknya. Yang kanan untuk bertahan. Tangan di pipi. Nah, jangan wis kesel urung merem ya terus balik ngatan-ngatan mboten apa-apa. Dan pun mulai nganggo sunnah desin. Itu sunnah. Lakon ini kumon kadang-kadang ngabot kok. Ya mboten? Baik, itu yang pertama. Orang-orang yang bisa meniru Rasulullah SAW meskipun tidak sempurna, ketika dia sudah memiliki harapan yarju rahmat Allah, mengharapkan rahmat Allah, maka untuk mencapainya dibutuhkan satu, iman, kemampuan berpindah kepada yang lebih baik. Yang ketiga, butuh perjuangan. Nah, sekarang yang kedua, tadi akan disebutkan wal yaumal akhir. Orang-orang yang bisa dan kepingin meniru Nabi SAW adalah orang-orang yang kepingin selamat di akhirat. Wal yaumal akhir itu dalam tafsir Al-Misbah dan yang lainnya disebutkan orang-orang yang kepingin selamat di akhirat. Siapa mereka itu? Orang yang kepingin selamat di akhirat mesti berusaha selamat di dunia. Karena hidup ini bersambung. Hari kiamat itu hari yang sangat berat. Sangat sulit, mencekam, menakutkan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kita. Alal kafirina wa itu yasir. Untuk orang kafir sangat sulit situasinya. Bagi orang yang beriman yang pas-pasan amalnya saja masih ketakutan. Padahal pada hari itu tak ada yang berguna kecuali apa yang sudah diusahakan di dunia. Maka satu di antara ayat yang terkait dengan keselamatan akhirat ini dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak tidak ada manfaatnya sama sekali. Harta seberapapun banyaknya, triliunan pun untuk menebus dosa supaya selamat dari neraka, tidak ada gunanya. Tidak diterima. Kalaupun kita punya anak yang banyak, di dunia sukses semuanya, besok dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kalau tidak menjadi anak yang soleh. Maka ketika itu yang bisa menyelamatkan seseorang adalah ketika dia sudah membawa bekal as-salah dari dunia. Bikol bin salim. Mulai di dunia dia sudah berlatih untuk memiliki hati yang selamat. Jadi mulai di dunia ini. Hati yang selamat itu cirinya 3. 1, bersih dari syirik. Penggalipun pun boten ketempelan kemusyrikan babar blas. Murni tauhidullah. La ilaha illallah. Gak sarang-sarang. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
itu yang akan dibawa mati. Kalimat itu yang harus mengakhiri hembusan nafas kita. Di situ kita diuji. Berhasil, husnul khatimah. Tidak berhasil, wallahu a'lam. Maka kalimat la ilaha illallah tidak hanya untuk diucapkan saja, harus dipraktekkan. Harus, jangan sampai ada kemusyrikan yang kita lakukan selama hidup ini. Maka kita harus memahami sing jenenge musyrik iki apa wae to? Harus dipelajari. Barangkali lain kali perlu kita belajar macam-macam kemusyrikan. Ya, ini perlu kita ketahui supaya jangan ada satu macam yang nempel masih belum terselesaikan, belum dihilangkan. Ini jadi masalah. Dan ada yang biasanya nempel, umumnya itu kerap nempel kepada kita. Kemusyrikan pada itu. Napa niku? Syirik khafi. Syirik yang sangat lembut sekali. Orang melakukan tapi tidak merasakan. Apa itu wahai Rasulullah? Arya, pamer. Pamer niku ora krasa nek niku jebulane syirik. Wonten mboten wong seneng pamer? Wonten ta? Wonten. Maka nun sewu, ketika kita cenderung kepada pamer, nun sewu, cepatlah istighfar, astagfirullahaladzim. Pamer itu kepingin apa yang dilakukan diketahui oleh orang. Suksesnya anak kita ceritakan untuk tujuannya orang ben ngerti, ben mengangkat derajat kita. Itu pamer. Kalau orang bercerita, tapi tujuannya tahadutsun nikmat, menghabarkan yang memberikan kenikmatan Allah kepada kita, dan kancane reson, kenapa-napa, kan batasnya tipis banget. Antara pamer karo tahadutsun nikmat. Cerita kenikmatan itu Gusti Allah. Alhamdulillah. Baik, itu jaluk tolong ucap lulus, muka-muka diparingi berkah, sebab lulus tahadutsun nikmat ganjaran. Bah, alhamdulillah anak nyong pancen pinter tadi ini omlut lain pamer. Dan yang sering di dalam budaya Muhammadiyah juga harus hati-hati jangan sampai nanti menimbulkan riya. Kita ini kalau mengumpulkan dana biasanya secara terbuka. Sinten ingkang betahaken niki reginipun badhe wakaf 1 juta 1 meter umpamanya. Kula gangsal meter, kula 12 meter. Berarti 5 juta, 10 juta, untuk sing kula 200 meter, 200 juta. Beramal dengan seperti itu dinampakkan niku pareng betul. Pareng. Tapi ya ini harus hati-hati jangan sampai kita ini riya. Sampai ada yang ditulis hamba Allah. Barang jadi umum hamba Allah 500 juta. Ngomong baru tadi, kali 500 juta. Pamer mboten niku. Ya pamer. Hati-hati. Nah, itu yang namanya qalbun salim. Sejak di dunia ini kita harus berusaha membersihkan diri kita dari perilaku syirik. Memamerkan apa sajalah itu jadi batalnya amal saleh kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas.
wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Batal amal salah kita gara-gara kita ini pamer. Yang ngerti pamer siapa? Piyambak. Nanti kita sendiri, diri kita sendiri. Maka bagi kita, ketika ada orang mengatakan amalnya, kita jangan suudzon pamer. Jangan. Alhamdulillah, moga-moga berkah. Kita doakan begitu. Selamat menyalipun satu. Yang kedua, selamat. Ditulis bersih dari pamrih tadi sudah ini. Yang ketiga, bersih dari kedurhakaan. Jadi amal soleh kita ini jangan dihilangkan dengan kemaksiatan yang lain. Mestinya amal soleh kita ini justru menghapuskan dosa, menghapuskan kekurangan kita, kesalahan kita. Harusnya seperti itu. Karena Allah janjikan kok, innal hasanah yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, amal soleh itu akan menutup, menghilangkan dosa-dosa, kesalahan. Itu yang benar. Jadi kita beramal soleh, dosa kita kemudian ditutupi oleh Allah. Jangan malah terbalik. Kita sudah punya amal soleh, tapi kita melakukan kedurhakaan. Sehingga justru malah amal soleh kita menjadi hina. Nah, itu orang yang besok selamat pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Ya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran. Orang yang kepingin niru Kanjeng Nabi, monggo berlatih untuk banyak berzikir. Zikir itu ada dua macam. Yang paling mudah dan bisa kita lakukan adalah zikir lisan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, atau la ilaha illallah. Pokoknya semua kalimat-kalimat thayyibah, pujian kepada Allah, itu zikir. Dan ini harus dipaksakan. Bibir kita harus dipaksa untuk berzikir. Coba kalau sedang tidak pengajian seperti ini, berkumpul seperti ini, kemudian kita tidak berzikir, kira-kira yang keluar dari bibir kita apa? Pujian kepada Allah apa hanya lekuduk? Lekuduk ya. Hanya cerita ngalor ngidul tidak kena-kena. Sampai kepada pamer barang itu tadi. Itu kalau kita sedang ngumpul banyak. Sulit untuk berzikir. Kita sedang melakukan kegiatan. Sulit untuk berzikir. Maka butuh latihan. Latihan memaksa bibir ini mengucapkan kalimat-kalimat pujian pada Allah. Jalan misalnya. Jakilun jalannya. Di alun-alun itu nonsen. Kalau disambit dengan subhanallah, alhamdulillah, bisa sehat untuk ganjaran. Nah, biasanya orang pikir putune dhewe macam-macam. Ora dikir. Sulit ketika ada aktivitas, kemudian bibir kita untuk zikir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berkendaraan, monggo begitu starter, mulailah berdoa pada Allah. Minta keselamatan di jalan.
Dan terus bibir ini dipaksa untuk zikir. Saya ngomong karena saya sudah biasa, sebab niki nek mboten dipaksa niku non jauh, mboten dikir. Maka di kendaraan sudah begitu starter murotali semuni dan bibir harus mulai dikir juga. Kalau sampai kejajar tak bagi telu. Dari tempat saya ke Wonosobo ini tasbih, dari Wonosobo sampai Garung non jauh itu tahlil, dari Garung sampai ke Kejajar tahlil. Di sana boten yang non jauh, apalagi yang kasetnya dangdutan, malah suara lakon, malah karunya kecenderungan itu seperti itu. Maka harus dipaksa seperti itu. Karena Nabi yang kan kita tiru itu non jauh. Itu manusia yang tidak pernah pernah berpikir. Dalam hadis dikatakan, yanamu aina ini, wala yanamu qalbi. Meski mata saya kedua-duanya tidur, tapi hati saya tidak tidur. Berarti Rasulullah SAW meskipun beliau sehari, itu hatinya tetap dzikir kepada Allah. Nah, kalau penjenengan sami janji sudah sehari, ya sudah. Malah wonten sing seru tar. Itu kita. Oleh karenanya, Bapak Ibu, monggo kita paksa sekali lagi dzikir lisan. Karena kita sangat sulit untuk meniru dzikir qalbi, dzikir hati. Sulit. Yang gampang saja kadang-kadang pengalian. Dan apa yang jadi kebiasaan kita itu besok akan kita unduh ketika kita pada yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pengayuman dari Allah pada hari ketika saat itu tak ada yang bisa memberikan ayuman kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu, baik, masih ada waktu. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana pendapat para ulama tentang keteladanan Rasulullah SAW ini. Ayat ini sebetulnya terkait dengan masalah perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang yang sangat mencekam. Umat Islam ketika itu non-jauh. Suasananya luar biasa ketakutan. Salah seorang istri Rasulullah SAW namanya Ummu Salamah menceritakan suasana perang Ahzab. Beliau 5 kali ikut peperangan bersama Rasulullah SAW. Satu di antara peperangan yang sangat menakutkan, sangat mencekam, mendebarkan adalah perang Ahzab ini. Kenapa? Karena musuh yang dihadapi itu musuh yang menjauh. Kalau model sekarang ini namanya gabungan itu apa? Koalisi. Musuhnya itu tidak hanya orang-orang Arab Mekah saja yang kafir, tapi suku-suku yang ada di sekitar Mekah itu bergabung bersama-sama untuk menghancurkan kaum muslimin di Madinah. Dan itu untung diketahui oleh Rasulullah SAW beberapa hari sebelum terjadi perang. Sehingga beliau non-jauh segera melakukan persiapan. Nah, di sini keteladanan Nabi. Ketika mengetahui bahwa ada pasukan koalisi yang akan menghancurkan kaum muslimin, segera beliau rapat musyawarah. Nah, menjadi ini contoh. Pemimpin itu harus senang musyawarah. Minta pendapat dari
tokoh-tokoh yang punya pemikiran. Dan beliau mendapatkan masukan dari Salman Al-Farisi yang menyarankan karena Madinah ini ada daerah-daerah yang mudah dimasuki, maka daerah-daerah yang dimasuki itu harus dibuat parit saja. Lebar 5 meter, dalamnya 5 meter. Sepanjang itu. Saya lupa entah berapa kilometer yang namanya hondak itu. Hondak itu parit. Di situ Rasulullah menerima saran Salman dan mensarankan ketenangan Nabi menghadapi ancaman itu menjadi kunci. Jamaahnya, umatnya tidak gelisah, tidak ketakutan. Karena Nabi menampakkan ketenangan. Ayo, mulai sesuk-esuk gotong royong, gawe juga kan. Nabi temandang saestu. Wali non sawu gede cilik tua non lanang wedok non sawu ikut bersama-sama. Nabi non sawu ikut mikul tanah yang dikeluarkan dari galian itu non sawu. Kadang-kadang ada batu ini, wah ada batu besar. Ada riwayat mengatakan batu besar tidak ada yang bisa memecah. Maka wadul kepada Nabi Rasulullah, ada batu besar sekali yang bisa dipecah. Kemudian didekati oleh Rasulullah SAW. Dia kemudian dilus-lus batu itu dilus. Bisa itu dipecah. Pecah karena tunduk kepada Rasulullah SAW. Coba kalau kita lus-lus, fine, yang pecah tangannya. Baik. Itu sampai selesai. Jadi ketika Rasulullah SAW membuat parit itu, nampak sekali kepemimpinan yang tenang, yang bijaksana, yang ikut bersama-sama, suka dan duka bareng-bareng. Kanjeng Nabi milu nyanyi-nyanyi, syair-syair perjuangan. Kanjeng Nabi milu nyanyi. Nek cara zaman dan ibu bolo bestotul baris, bolo bestotul milu nyanyi. Maka umatnya bersemangat sekali. Dan perang Azab, pengupungan kota Madinah ketika sudah berlangsung ini menurut saya suasananya mencekam sekali. Walaupun umat Islam sudah siap nadai orang-orang yang akan lewat langsung dikirim dengan panah. Dan kebetulan mereka itu berkelompok kawin kemah agak jauh. Tapi sudah nampak betapa banyaknya. Kemah itu menunjukkan banyaknya tentara yang akan menghancurkan Malaysia. Maka jaga siang malam. Dilalah Bani Quraidah Yahudi yang tinggal di kota Madinah ini juga belot ngerti balane oke wis teko nyuwun sewu yuk orang tidak mau bersama lagi dengan kaum muslimin. Ayo dijaga benteng ini. Ada yang jaga benteng, pintu benteng dijaga. Jangan ada yang keluar orang Yahudi Quraidah ini. Sebab kalau keluar dia mesti akan lari ke sana bersama musuh. Dan akhirnya menjauh Allah mengirim tentara. Apa itu? Hujan deras disertai dengan cuaca yang sangat dingin. Akhirnya mereka kabur semuanya. Tidak tahan dengan dinginnya dan kekerasan udara yang sangat kencang. Mereka pulang tanpa hasil. Itu contoh bagaimana Nabi SAW memberikan teladan tenang, menjauh dalam suasana suka dan duka bersama-sama, jamaah, ikut bersama-sama juga. Ini contoh kepemimpinan yang sangat baik. Jarang biasanya jenis pemimpin model sekarang kan hanya tiru, hanya perintah saja. Yo,
Kadang zaman angel saiki ding padha mirip, pada mengantila bayi. Akan mengantila dewek dengan roti. Itu model pemimpin yang sekarang itu seperti itu. Tidak bisa memberikan contoh seperti Rasulullah SAW. Kemudian, menurut Imam Az-Zamakhsyari, bahwa seluruh kepribadian Rasulullah SAW itu menjadi teladan umatnya. Betul. Kehidupan ini kan non sewu. Ada dunia, ada agama. Maka Muhammadiyah merumuskan ad-din wa dunia. Ad-din itu semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya bagi umatnya. Itu namanya ad-din. Semua syariat Islam itu namanya ad-din. Ad-dunya apa? Ad-dunya adalah yang tidak disyariatkan oleh agama, namun jadi keperluan di dalam kehidupan. Itu ad-dunya. Pakaian ini, non sewu, itu urusan dunia, tapi ketika seberapa kita memakai, bagaimana ukurannya, itu sudah masuk wilayah ad-din. Maka pakaian ini untuk menutup aurat, tidak untuk semata-mata berhias dalam penampilan seseorang. Fungsi pakaiannya itu ad-din, tapi modelnya itu bisa ad-dunya masuk. Maka ibu-ibu pakai kerudung monggo modelnya bagaimana, namun tetap fungsinya menutup aurat. Roknya bagaimana, tetap fungsinya menutup aurat dan tidak menggambarkan lekuk-lekuk pada badannya. Maka perempuan yang memakai celana ketat, baju ketat, itu menutup tetapi membuka. Awake ketutup, tapi auratnya nampak terbuka. Karena semua lekuk-lekukannya itu nampak semuanya. Padahal mata laki-laki itu biasanya senang yang maka diperintah untuk jangan sampai nampak lekuk-lekukan. Karena itu menjadi maksiat. Itulah dibedakan. Az-Zamakhsyari, kita meniru sesuai dengan kemampuan kita. Tapi tidak semua perilaku Nabi bisa ditiru, harus ditiru. Betul. Ada perilaku khusus yang kita tidak boleh meniru, nanti ada penjelasan. Imam Al-Qurtubi meneladani beliau dalam masalah agama wajib. Ini abot banget non saya. Abot wajib ya non saya. Tadi mempraktekkan sholat, kenapa kok sholat? Namanya sholat sunat, non saya kan Nabi nak sholat sunat nih nganti abu sikile. Napa mboten apa, jenengan nate sholat nganti abu? Mboten nate toh, mboten kuat. Nabi serekangan saja 5 juz kok. Serekangan 5 juz, rukuke ya suwi banget. Dan dengannya suwi, sujudnya nggak suwi banget. Ya Allah ya Rabbi. Kalau sekarang ada imam yang tidak usah sampai 5 juz lah, rong kebet Al-Quran aja 2 halaman, mesti makmumin, mesti gerenengan. Loposan teman tuh amal Quran. Gerenengan. Maka para imam saya harapkan bijaksanalah ketika menjadi imam. Jangan kelamaan, tapi juga jangan kecepatan. Sampai maca tasbih saja belum rampung, wis Allah Akbar. Allah Akbar agak baik. Sub wis Allah Akbar. Sub Allah Akbar. Rukuk sujud ning sab-sub tok. Kecepatan. Jadi abot. Kemudian meneladani beliau dalam keduniaan dianjurkan. Meneladani beliau dalam masalah keduniaan saja kita mungkin tidak mampu pun nonton. Kanjeng Nabi niku sasate mbok kagungan napa-napa nonton sedina rampung.
Beliau itu astane niku non sewu. Keri nek orang ngeculke nggo gawe nulung wong. Sehingga Aisyah ketika ditanya, non sewu. Padahal Nabi ini sudah siang mundur dari masjid. Sudah jam sekian ini. Menapa Aisyah? Betul nonton napa-napa Rasul, ya wis nyong tak puasa sisan. Kanjeng Nabi. Bapak-bapak nek garwane ngoten niku pripun, Pak? Bisa dibayangkan. Mosok wedang pe orang godhog gak ngoten temen. Apa itu tendang, konreng. Itu. Begitulah Rasulullah SAW. Luar biasa sekali. Tidak pernah ada simpanan panganan. Nek ono mesti langsung diwenehke wong. Itu memang sudah menjadi kesenangan, kegemaran beliau. Ojo nganti boten pados kula panjenengan sami beras mon nganti setengah pintang. Nun sewu roti mesti kirang lodongan nang omah. Klambi tumpukan nun sewu presane Bu mangke klambine pinten-pinten sing wis prai ora tau dienggo. Monggo culke nun sewu. Bapak-bapak nun sewu. Wis ora tau diagem gletak mawon. Nganti bukai omah coro. Culke muncul. As-safa qaribu minallah, qaribu minannas, qaribu minal jannah. Luman seneng weweh, cedak karo Gusti Allah, cedak karo padha-padha menungso, cedak swargane. Wal bukhlu bakhil, cetil bedidil-bedil. Baitu minallah, baitu minannas. Itu minal jannah, itu minanna. Bakhil niku adoh saka Gusti Allah, adoh saka menungso, swargane yo adoh, sing cedhak nerakane. Naudzubillah. Monggo. Bila ya sedapat mungkin kita meniru Rasulullah. Profesor Abbas Mahmud Al-Akad nika profesor ahli sosiologi Islam. Piyambakipun bagi menungso menawa tipepun sekawan. Ada tipe manusia pemikir, ahli mikir pinter, gagasane banyak. Ada manusia pekerja, wong sing seneng nyambut gawe, nek kon nyambut gawe beres, bangun apa-apa bagus, garapannya bagus. Ada manusia yang seniman, sastra, seni lukis, seni tari, seni apa malih. Nggih, pokoknya ahli seni. Yang empat, manusia ta'abudi ahli ibadah. Wah, wis ibadah, Masya Allah. Janji wiridan nganti saja. Nanti bojone arep ngenteni nang omah. Wis kawet kena wedang ngasih adem jenjem. Seneng wiridan. Ta'abudi. Nah, umumnya manusia seperti orang, ya seperti kita ini paling sakit ya salah siji lah. Salah siji. Tapi Rasulullah SAW itu empat tipe ini punya semuanya pada dirinya. Beliau Nabi SAW ahli mikir sebab Allah memberikan kepada Nabi SAW kemampuan yang disebut fatonah, kecerdasan. Kecerdasan menganalisa, kecerdasan berpikir. Fatonah. Nabi manusia pekerja. 12 tahun pun nyambut gawin pun dagang tekan Sam. Melaku pirang atus kilometer. Jenengan putrane 12 tahun tayang napa Pak? Tuh. Anak kula panjenengan sami 12 tahun niku darang iso napa-napa njaluki duit tok paling-paling. Nabi sudah berdagang sejak kecil. Bahkan ketika dewasa sangat dipercaya oleh Khadijah, saudagar besar di Mekah.
sehingga akhirnya menjadi suami. Karena pandainya berdagang. Nabi juga ahli seni. Kata-kata beliau, sastra, bahasa beliau non jauh. Tidak bisa ditandingi oleh orang Arab ahli sastra pun. Karena kandungan kalimat-kalimat yang beliau ucapkan itu dituntun oleh Allah dalam hal-hal memandu kepada umatnya. Sehingga kata-katanya non jauh, singkat, padat, dan berat. Angel ditiru. La taghdab walakal jannah. Non jauh. Wonten wong takon, Kanjeng Nabi le mangsuli. Aja seneng nesu sliramu rak bisa mlebu swarga. Sebab sing takon wong pancen sing emosional. Jadi jawabannya Kanjeng Nabi mesti biasanya sesuai karo wong sing takon. Tapi kalimatnya padat sekali. La taghdab walakal jannah. Aja nesu swarga. Imam Al-Qarafi, itu jam itu, Imam Al-Qarafi sebagai Rasulullah mesti benar, sebagai mufti juga pasti benar, sebagai hakim kadang-kadang bisa keliru. Nah, wong pinter ngapusi, Kanjeng Nabi bisa keliru putusannya walaupun kemudian dikoreksi oleh wahyu. Dalam memimpin, Rasulullah mesti menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, tapi tidak pernah melanggar syariat. Kesimpulannya pun, meniru Rasulullah SAW, monggo kita berupaya maksimal, namun ada hal yang tidak bisa kita tiru. Contohnya poligami lebih dari 4. Menjauhkan ke bapak-bapak niki Pak, maksimal jenengan nek kepengin kawin malih 4, Pak. Wantun boten? Muni wantun nang omah kok remek. 2 saja sudah sulit. Teman saya non jauh. Teman saya baru saja ditemui oleh teman anak saya. Ada riset di Paut Kejajar. 2 hari. Tak kon nginep di rumah saya. Dongeng-dongeng. Putrane Piro. Mengenalkannya. Ini istri saya yang kedua, Pak. Sudah 5 anaknya. Alhamdulillah. Sampai tunane kabeh piro sih. Mumpun 11. Terus enom banget masa sudah 11. Sebab dari istri yang pertama, istri yang pertama 4, istri yang kedua 5, istri yang ketiga sudah 2. Jadi pun 11. Alhamdulillah, Mas pinter banget jenengan ke jempolan. Yang bayu rata yang bang. Itu ya kuyan. Jadi itu yang tidak. Nabi wajib tahajud, kita tahajud sunnah. Bedanya di sini. Kalau Nabi wajib. Puasa wisol kita tidak boleh, tapi Nabi boleh. Nabi tidak sahur, tidak makan, tidak minum selama 2 hari pun diperbolehkan. Kita tidak boleh. Menerima sedekah Nabi tidak boleh, kita dibolehkan. Dan hal-hal ini. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati. Monggo kita berupaya untuk meniru Rasulullah SAW sesuai kemampuan kita masing-masing. Baik dalam masalah ibadahnya, dalam masalah akhlaknya, dan dalam masalah pergaulannya sehari-hari. Ada yang bertanya? Ibu dulu mencari nonton? Mboten nonton alhamdulillah. Bapak? Mboten nonton alhamdulillah. Bro mudeng, bro ora mas. Masa bodoh. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasr minallah. Alallahi tawakkaltu wa ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.